wabarakatuh. Kenalkan, saya Nandar Gustian. Saya dari kelas hybrid. Dan saya hari ini ada tugas tentang bahas kewarganegaraan, membuat narasi. Narasi saya berjudul kebijakan pemerintahan ekonomi. Perekonomian nasional yang berasaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil harus diperkuat. Karena itu pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan keadilan agar rakyat mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bukan sekedar equality atau kesamaan perlakuan semata. Pertumbuhan ekonomi harus dapat menyentuh dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini saya mengumumkan kebijakan pemerintahan ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan sumber manusia, kata Presiden Joko Widodo saat meluncurkan kebijakan pemerintahan ekonomi (KPE) dan reforma agraria di Boyolali, Jumat 21. Untuk itu pemerintah akan memfokuskan pada 4 program quick wins dalam KPE yang memiliki dampak paling besar untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Kebijakan ini menitik beratkan pada reforma agraria, termasuk legalisasi lahan, transmigrasi, pendidikan, dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin, perkotaan, serta retail modern dan pasar tradisional. KPE memiliki 3 pilar utama, meliputi lahan, kesempatan, dan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah dapat diharmonisasikan menjadi satu desain kebijakan yang koheren dan efektif dalam mengurangi ketimpangan yang berbasis pemerintahan ekonomi. Dari ketiga pilar utama tersebut, terdapat 10 bidang yang dinilai menjadi sumber ketimpangan di masyarakat. Pilar pertama berdasarkan lahan akan mencakup reforma agraria dan perhutanan sosial, pertanian dalam kaitannya dengan isu pertanian tanpa lahan, perkebunan terkait dengan rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas, perumahan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, perkotaan dan nelayan, serta petani budidaya rumput laut. Sementara pilar kedua berdasarkan kesempatan akan menyasar permasalahan sistem pajak, manufaktur, dan reforma teknologi, perkembangan pasar retail dan pasar tradisional, serta pembiayaan dengan dana pemerintah. Terakhir atau pilar ketiga, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ditargetkan untuk menyelesaikan isu vokasional, kewirausahaan, dan pasar tenaga kerja. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, KPE ini dibuat karena profil perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan antisipasi pemerintahan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang juga mampu mengurangi ketimpangan di masyarakat. Saya optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat. Untuk kita perlu merancang kebijakan pemerintahan ekonomi agar terwujud transformasi ekonomi sosial yang berkualitas. Cukup sekian dari saya.
Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.